Oke, halo teman-teman dan halo juga Bu Wigati. Selamat sore, kami dari kelompok D. Kami di sini akan membahas tentang perilaku konsumen, produsen dan efisiensi pasar. Kelompok D sendiri terdiri dari Marcella Tias Angelica, Solehudin Baroya, dan saya sendiri Ataya Raka Ismaya Lambertus. Oke, kita lanjut ke slide 2. Oke teman-teman, di slide 2 ini kita akan membahas tentang konsumen terlebih dahulu. Apa sih konsumen itu? Konsumen adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli untuk suatu barang dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar untuk pembeli barang tersebut. Dalam kurung, jumlah maksimum yang ingin dibayar konsumen untuk suatu barang atau jasa. Contoh, pelelangan rekaman album Elvis Presley dan 4 orang penggemar Elvis yang ingin membeli album tersebut, tetapi ada batasan jumlah yang bersedia dibayar. Tabel di bawah menunjukkan harga maksimum yang dibayar oleh masing-masing dari 4 pembeli potensial. Jumlah maksimum setiap pembeli disebut kesediaannya untuk membayar, dan itu mengukur seberapa besar pembeli menghargai barang tersebut. Setiap pembeli ingin membeli album dengan harga yang lebih murah daripada kerelaannya untuk membayar akan menolak. Oke, kita lanjut ke slide 3. Oke teman-teman, di slide 3 ini kita membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan pasar menggambarkan perbedaan jumlah yang ingin dan dapat dibeli pembeli pada harga yang berbeda-beda. Tabel ini menunjukkan jadwal permintaan yang sesuai dengan tabel sebelumnya. Tabel ini menunjukkan jadwal permintaan yang sesuai dengan tabel slide 2 jika harga di atas $100. Jumlah yang diminta di atas pasar adalah 0, karena tidak ada pembeli yang mau membayar sebanyak itu. Jika harga antara $80 dan $100, kuantitas yang diminta adalah 1. Karena hanya John yang bersedia membayar harga setinggi itu. Jika harga antara $70 dan $80, kuantitas yang diminta adalah 2. Karena John dan Paul bersedia membayar harganya, kami juga dapat melanjutkan analisis untuk harga lain. Lewat sini, jadwal permintaan diperoleh dari kesediaan untuk membayar 4 pembeli yang mungkin. Oke, kita lanjut. Gambarnya ada di slide 4. Oke, di slide 4 ini adalah lanjutan dari slide 3. Gambar ini menggambarkan kurva permintaan dan schedule permintaan pada tabel. Perhatikan bahwa tinggi kurva permintaan mencerminkan kesediaan pembeli untuk membayar. Kesediaan untuk membayar pembeli marginal, pembeli yang akan meninggalkan pasar lebih dulu jika harganya lebih tinggi. Pada jumlah 4 album misalnya. Kurva permintaan memiliki tinggi $50. Harga yang bersedia dibayar Ringo dalam kurung pembeli marginal untuk sebuah album. Dengan jumlah 3 album, kurva permintaan memiliki ketinggian $70. Harga yang bersedia dibayar oleh George yang sekarang menjadi pembeli marginal. Karena kurva permintaan mencerminkan kesediaan pembeli untuk membayar, kita juga dapat menggunakannya untuk mengukur surplus konsumen. Oke, kita lanjut ke slide 5. Oke teman-teman, gambar di slide 5 ini menggunakan kurva permintaan untuk menghitung surplus konsumen dalam contoh kami. Pada panel A, harga adalah $80 atau sedikit di atas, dan kuantitas yang diminta adalah 1. Perhatikan bahwa area di atas harga dan di bawah kurva permintaan sama dengan $20. Jumlah ini persis dengan surplus konsumen yang kami hitung sebelumnya ketika hanya satu album yang terjual. Panel B dari gambar ini menunjukkan surplus konsumen ketika harga $70 atau sedikit di atas. Dalam hal ini area di atas harga dan di bawah kurva permintaan mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan. Pada panel A, harga adalah $80 dan surplus konsumen adalah $20. Pada panel B, harga adalah $70 dan surplus konsumen adalah $40. Oke, kita lanjut slide 6. Oke teman-teman, kita di slide 6 ini kita akan membahas tentang bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen.
Pada panel A, harga adalah P1, kuantitas yang diminta adalah Q1, dan surplus konsumen sama dengan luas segitiga ABC. Ketika harga konsumen naik ke area segitiga ADF, peningkatan surplus konsumen area BCFD terjadi sebagian karena konsumen yang ada sekarang membayar lebih sedikit di area BCED, dan sebagian karena konsumen baru memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah. Itu terjadi di area CF. Sekarang anggaplah harga turun dari P1 ke P2 seperti yang ditunjuk pada gambar panel B. Oke, di slide 7 kita ada tujuan dan makna surplus konsumen. Tujuan pengembangan konsep surplus konsumen adalah untuk membuat penilaian normatif tentang keinginan hasil pasar. Makna pengukuran surplus konsumen adalah harga suatu barang atau jasa yang dibayar oleh pembeli dikurangi harga yang sebenarnya yang dibayarkan, mengukur manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa yang dirasakan oleh pembeli itu sendiri. Next. Oke, di 8 kita ada surplus produsen. Apa sih surplus produsen itu? Surplus produsen adalah pemasukan tambahan yang didapat oleh seorang pengusaha dari sebuah penerimaan harga pada suatu barang yang biasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga aslinya yang telah disiapkan untuk mereka tawarkan. Surplus produsen ada biaya kos. Biaya kos sendiri adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan dalam memproduksi suatu barang. Surplus produsen jumlah bayar yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikulnya. Dalam penjual ada di sini ada contohnya. Kita beri contoh, ada Sony, Edi, Leni, Latif. Sony ngasih biaya yaitu 900.000, Edi 800.000, Leni 600.000, dan Latif 500.000. Pada panel A harga produknya 600.000 dan surplus produsennya 100.000. Sedangkan pada panel B harga produknya 800.000, surplus produsennya 500.000. Oke, next. Oke, mengukur surplus produsen. Pada panel A produknya 600 ribuan dan surplus produsennya 100.000. Sedangkan pada panel B harga produknya 800 ribuan, surplus produsennya 500.000. Di sebelah kanannya ada grafiknya. Kalian bisa lihat sendiri. Di situ juga ada penjelasannya. Oke, di slide 9 ini ada pertanyaan kayak bagaimana cara mempengaruhi surplus produsen? Kita akan menggunakan kurva untuk menjawab pertanyaan tersebut. Surplus produsen dalam kurva penawaran ditunjukkan pada area di bawah harga barang dan di atas kurva penawaran. Lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Oke, kalian bisa lihat sendiri ada gambar di slide 10 ini di bagian kiri, dan di sebelah kanannya ada penjelasan. Area surplus produsen ditunjukkan oleh daerah yang diberi warna ungu. Dari gambar tersebut dapat diketahui pula dampak dari perubahan harga terhadap surplus produsen. Apabila harga meningkat, maka surplus produsen akan bertambah, dan sebaliknya. Apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. Oke, sebagaimana ditunjukkannya dalam gambar berikut di slide 11, ini juga ada gambarnya di bagian kiri, dan sebelah kanannya ada catatan lagi. Apabila terjadi kenaikan harga barang, seorang produsen akan mendapatkan tambahan keuntungan surplus produsen. Selain itu, akan ada pula produsen baru yang mendapatkan keuntungan surplus dari kenaikan harga tersebut. Oke, di gambarnya juga udah ada penjelasannya. Oke, kita next. Oke, di slide 12 kita akan menjelaskan bagaimana harga yang lebih tinggi meningkatkan surplus produsen. Pada panel A, harga adalah P1, kuantitas yang diminta adalah Q1, dan surplus produsen sama dengan luas segitiga ABC. Ketika harga naik dari P1 ke P2, seperti pada panel B, kuantitas yang ditawarkan naik dari Q1 ke Q2, dan surplus produsen naik ke area segitiga ADF. Peningkatan surplus produsen area BCFD terjadi sebagian karena produsen yang ada sekarang menemani lebih banyak di area BCED, dan sebagian karena produsen baru memasuki dengan harga pasar yang lebih tinggi, itu di area CF. Oke, next. Alright, di slide 13 ini kita bakal ngebahas tentang efisiensi pasar.
Efisiensi pasar tuh ada dua, surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen itu nilai pembeli, jumlah yang dibayar oleh pembeli, dan surplus produsen adalah jumlah yang diterima penjual ke biaya penjual. Surplus total itu gabungan dari surplus konsumen dan surplus produsen. Cuma gitu sih artinya. Oke, kita next. Baik, di slide 14. Di slide 14 ada pengertian dari efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi adalah bagian dari alokasi sumber data yang memaksimumkan surplus total yang diterima oleh semua anggota masyarakat. Oke, ada catatan sebagai tambahan berkaitan dengan efisiensi pasar. Perencana sosial mungkin juga mempertimbangkan equity, yaitu kewajaran atau keadilan yang didistribusikan di antara penjual dan pembeli. Next. Oke, di slide 15 kita membahas tentang kurva surplus konsumen dan produsen pada keseimbangan pasar. Bisa kalian lihat di slide ini ada kurva, contoh kurva dari kurva surplus konsumen dan produsen. Dan di sebelah kanannya ada catatan total pembeli, jumlah yang dibayar oleh konsumen dan penjual adalah area antar kurva penawaran dan permintaan hingga kuantitas equilibrium. Oke, kita next ke slide 16. Oke, di slide 16 kita akan membahas efisiensi pasar. Efisiensi pasar tersendiri ada tiga, yaitu tiga pengertian menyangkut akibat pasar. Satu, pasar bebas mengalokasikan pasokan barang yang kepada pembeli yang memberikan nilai paling tinggi yang diukur oleh keinginan untuk membayar. Dua, pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya serendah-rendahnya. Tiga, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Oke, kita next ke slide 17. Oke, di slide 17 kita membahas tentang efisiensi jumlah keseimbangan. Di sebelah kirinya ada sedikit gambar ya untuk contohnya, dan di sebelah kanannya ada catatan. Pada kuantitas yang kurang dari kuantitas equilibrium, nilai bagi pembeli melebihi biaya bagi penjual. Pada kuantitas yang lebih besar dari kuantitas equilibrium, biaya dibagi penjual melebihi nilai bagi pembeli. Oleh karena itu, equilibrium pasar memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Begitu. Oke, di slide 18 kita ngebahas tentang evaluasi keseimbangan pasar. Karena akibat keseimbangan menghasilkan alikasi sumber daya yang seimbang, perencana sosial akan memberikan output pasar sebagaimana adanya. Oke, ini yang terakhir dari semua materi kita dari kelompok D, yaitu kesimpulan. Kesimpulan bagi kami adalah surplus konsumen sama dengan keinginan pembeli untuk membayar, dapat mengukur manfaat yang diperoleh pembeli saat bertransaksi pasar. Sedangkan surplus produsen sama dengan jumlah yang diterima oleh penjual dari barang, mengukur manfaat yang diperoleh penjual dari keikutsertaannya di pasar. Suatu alokasi efisien apabila memaksimumkan jumlah surplus, keseimbangan permintaan dan penawaran memaksimumkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Oke, itulah dari kami, dan selanjutnya slide 20 adalah. Oke, cukup sekian dari kelompok D semuanya. Thank you very much. Sekian dan terima kasih. Goodbye.